Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Mulai musim ini, tim T3 KTM diisi oleh dua rookie pendatang baru, yakni Remy Gardner dan Raul Fernandez. Mereka baru saja memperkenalkan liverinya untuk musim balap 2022 secara virtual. Mereka pun mengungkapkan target prestasi mereka di MotoGP musim ini bersama tim T3. Saya sangat senang melakukan musim pertama saya di MotoGP, dan ini adalah kesempatan besar bagi saya. Saya ingat bahwa hanya 3 tahun lalu saya berkompetisi di kejuaraan dunia Moto3, dan sekarang di sini saya di kelas MotoGP. Ini adalah kesenangan mutlak. Saya senang memulai musim pertama saya di kelas MotoGP. Saya tak sabar untuk bekerja dengan T3 lagi, bergaul dengan baik dengan tim dan melanjutkan hubungan dengan KTM. Ini adalah menjadi tahun yang panjang tapi menarik. Saya tahu itu tidak akan selalu mudah, tetapi saya akan selalu mendorong. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik tanpa menjadi gila. Mario Surya Aji bakal dipastikan berlaga di full seri pada kejuaraan dunia Moto3 bersama Honda Tim Asia. Ia kabarnya akan berkeliling di 16 negara. Seperti yang diposting di akun Instagram pribadinya, ia akan mendesain 2 kaos sebagai merchandise, dan keduanya menampilkan nomor start yang bakal digunakan oleh Mario saat berlaga di Moto3 nanti. Untuk sementara ini kami masih memproduksi 2 kaos dulu, tidak menutup kemungkinan akan menambah desain lain dan apparel lain selain kaos, tapi masih on progress. Tim KTM telah melakukan presentasi untuk musim 2022. Hadir 4 pembalapnya mulai dari Brad Binder dan Miguel Oliveira. Kemudian 2 tim independen Remy Gardner dan Raul Fernandez. Saat launching berlangsung, Binder pun mengungkapkan sisi kelemahan dari KTM. Dalam hal ini, off-season sangat berguna untuk memahami apa yang harus ditingkatkan, tidak hanya pada gaya mengemudi. Saya punya waktu untuk menganalisis semua ini dari sudut pandang motor. Saya ingin melihat lebih banyak tenaga mesin dan lebih banyak traksi saat menikung serta mengerem. Bagi saya sebagai pembalap, satu hal yang perlu ditingkatkan adalah kenyataan bahwa saya melakukan terlalu banyak jarak meter, dan ini membuat saya membuang-buang waktu. Saya harus meningkatkan banyak hal, tetapi ini adalah aspek utama. Untuk pertama kalinya, Francisco Guidotti tampil di depan umum secara resmi sebagai manajer tim baru dari tim KTM MotoGP saat presentasi tim Red Bull KTM Factory Racing 2022. Guidotti kembali ke KTM setelah 10 tahun bersama Pramac Ducati. Pada presentasi tim, Guidotti mengaku bebas melakukan perubahan, tapi ia sadar bahwa dirinya bukanlah bos. Saya bukan bos, saya tidak bisa bebas melakukan apa yang saya inginkan. Pertama, saya harus memahami jika ada sesuatu yang perlu diubah. Saya pasti harus memberitahu pit bearer tentang itu, dan kemudian kami akan membuat keputusan.
Tapi seperti yang saya katakan, saya 100% yakin bahwa orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Hanya butuh sedikit koordinasi dan dukungan teknis dari pabrik, dengan Fabiano dan semua orang di sana. Tapi saya belum menghabiskan 1 hari di trek dengan KTM, jadi sangat sulit untuk menjawab pertanyaan seperti ini sekarang. Dikutip dari Motosan, Livio Suppo telah melihat bagaimana ia melihat musim 2022 di MotoGP. Ducati mungkin memulai sebagai favorit, tetapi baginya semuanya akan tergantung pada Marc Marquez. Ducati memiliki motor yang sangat baik. Pecco membuka kunci dirinya setelah kemenangan pertama. Saya yakin jika dia menang di Mugello, dia bisa membuat hidup Quartararo lebih sulit. Di Ducati mereka memiliki pembalap yang sangat berbakat, dan saya termasuk Miller di antara mereka. Jadi mereka memiliki semua kredensial. Ketidaktahuan terbesar adalah memahami bagaimana Marc Marquez. Sebuah kejuaraan dengan Marquez yang melakukannya dengan baik sejak balapan pertama tidak diragukan lagi lebih menarik. Andrea Dovizioso siap menghadapi tahun pertamanya bersama Widu Yamaha RNF MotoGP tim yang baru. Untuk mencapai kesuksesan, menurutnya yang terpenting adalah mengubah mentalitas sebelum memodifikasi gaya balapnya. Seperti halnya yang terjadi pada Jorge Lorenzo. Ia menyebut bahwa Lorenzo tidak mencoba mengendarai Ducati seperti Yamaha. Dia tidak mencoba mengendarai Ducati seperti Yamaha, tetapi dia mempertahankan beberapa ciri gayanya. Setiap pembalap memiliki kekuatannya sendiri. Kita harus memahami berapa persen yang harus diubah dan mempertahankan gaya balap kita. Danilo Petrucci dapat menang di balap rally terganas Dakar 2022. Ia meraih podium terbaik di etape kelima dengan bendera tim Tesli KTM. Pacuannya KTM 450 rally, dan pastinya prestasi ini menjadi sejarah tersendiri. Ia pun mengajak para petarung MotoGP untuk menjajal Rally Dakar 2023. Khususnya Andrea Dovizioso ataupun Marc Marquez yang gemar dengan motocross. Saya ingin banyak mantan rekan saya mencoba. Saya jamin itu bagus untuk semua penggemar sepeda motor. Hampir semua orang telah menulis kepada saya, dan Mir antara lain telah memberitahu saya bahwa dia ingin mencoba. Namun dua orang seperti Marc Marquez dan Dovizioso tak akan kekurangan skill. Jika kamu jago off-road, maka pasti bisa melakukannya. Saya berharap mereka akan mencobanya. Joan Mir melayangkan protes terhadap kondisi starter MotoGP 2022 ini. Menurutnya, pasukan Ducati mendominasi balapan di musim ini dengan menurunkan 8 pembalap. Dan hal ini menurutnya tidak adil, karena bisa membuat Ducati memborong podium juara hingga 3 besar. Ketika saya melihat potensi motor ini,
Sebagai pembalap, saya pikir itu tidak adil. 8 motor memang bukan setengah, tetapi hampir setengah dari seluruh bidang awal. Dalam kejuaraan dengan 6 pabrikan berbeda, tentu saja itu sesuatu yang sangat aneh. Menyalip adalah hal terburuk tahun lalu. Saat mencoba melewati Ducati, ban depan saya sering terlalu panas. Akibatnya performa motor menjadi lebih buruk. Dengan Ducati potensinya luar biasa. Akan sangat sulit bagi kami jika kami tidak berkembang. Saya khawatir tentang itu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that